Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Pratama Diningrat Marjuki dengan NIM C140124104. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin memperlihatkan ke kalian nih terkait recap video dari praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik untuk sesi UAS nih teman-teman. Gimana sih videonya? Ayo kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Pratama Diningrat Marjuki dengan NIM C140124104 dari kelompok 2 Praktikum Fisiologi dan Reproduksi Organisme Akuatik. Nah, pada video kali ini aku mau ngasih ke kalian nih terkait praktikum tadi sore tentang hipofisasi dan juga induksi pemijahan. Gimana sih videonya? Disaksikan teman-teman. Nah, teman-teman, jadi di sini kita mempersiapkan 3 sampel ikan ya, teman-teman. Yang nantinya akan dilakukan percobaan hipofisasi. Nah, bisa kita lihat tuh ketiga ikannya. Pertama-tama nanti akan kita timbang dulu nih, teman-teman. Nah, pertama dilakukan penimbangan ikan nih. Ikan masnya yang ditimbang cukup 1 ikan mas saja, dan di sini kita mendapatkan berat ikan masnya sebesar 257 gram atau 0,257 kg. Setelah ditimbang, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan terkait dosis ikan tersebut. Nah, nanti perhitungan ini kita gunakan untuk membuat larutan suspensi. Nah, berikutnya kita menyiapkan larutan hormon yang nantinya akan disuntikan ke dalam tubuh ikan secara intramuskular yang terdiri dari larutan fisiologis dan juga ekstrak kunyit nih, teman-teman. Nah, perbandingan untuk larutan ini adalah 1:3 ya, teman-teman. Larutan yang diambil harus sesuai dengan hasil perhitungan yang tadi sudah dihitung agar hasilnya maksimal. Nah, selanjutnya dilakukan teknik penyuntikan ikan. Nah, di sini aku ada jurnal yang menjelaskan tentang teknik dari intramuskular, yaitu teknik intramuskular ini penyuntikannya dilakukan dengan menyelipkan jarum di bawah lapisan sisik secara sejajar dengan posisi tubuh ikan. Selanjutnya, jarum ditusukkan ke dalam jaringan otot dengan kemiringan 45 derajat untuk memastikan suspensi terserap dengan baik. Panda 2016. Nah, bisa dilihat terkait penyuntikannya, teman-teman. Di sini ketiga ikan semuanya kita suntik dengan dosis yang sudah diperhitungkan tadi. Ikan yang sudah disuntik dengan hormon selanjutnya kita potong di bagian pangkal lehernya, yang kemudian akan kita potong juga bagian kepalanya untuk membedah bagian otak. Nah, tujuan pembedahan bagian otak tersebut adalah kita akan mencari bagian pituitari ataupun disebut juga hipofisa. Nah, jadi fungsi dari pituitari ataupun hipofisa ini apa sih? Nah, jadi aku punya jurnal yang menyatakan proses reproduksi pada spesies ikan berada di bawah regulasi ketat hormon gonadotropin. Nah, hormon gonadotropin ini dihasilkan oleh kelenjar bernama pituitari ataupun hipofisa tersebut nih, teman-teman. Sabo et al. 2023. Nah, teknik ini kerap disebut dengan teknik hipofisasi. Nah, hipofisasi itu apa? Jadi hipofisasi merupakan teknik pembiakan ikan secara artifisial atau buatan melalui penyuntikan suspensi kelenjar hipofosa ke dalam tubuh ikan yang nantinya akan kita suntik nih, teman-teman. Jurnalnya dari Andriani et al. Tahun 2021. Nah, bisa dilihat di sini kelenjar hipofisa yang kita dapat berbentuk bulat, kecil, dan juga berwarna putih nih, teman-teman. Hal ini sesuai dengan jurnal yang aku dapatkan yang menyatakan kelenjar hipofisa memiliki wujud berwarna putih serta berada dalam lindungan struktur tulang yang bernama sella turcica. Andriani et al. Tahun 2021. Nah, kelenjar hipofisa yang didapat selanjutnya diletakkan di dalam larutan formalin. Nah, jadi tadi merupakan video dari hasil praktikum aku tadi sore, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian maupun dalam video yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Pratama Diningrat Marjuki dengan NIM C140124104 dari kelompok 2 Praktikum Fisiologi Reproduksi Paralel 2. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau memperlihatkan hasil praktikum yang tadi sore sudah aku lakukan. Yang sebenarnya kalau saat aku nge-tag video ini adalah pada saat ini ya, teman-teman. Gimana videonya disaksikan ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi pertama-tama kita di sini akan
memilih 3 ekor larva ikan nila yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan percobaan kita nih teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini teman aku yang akan mengambil ikannya. Nah, ini ikannya lagi diambil sama teman aku si Devin. Kebetulan dia yang bertugas untuk mengambil ketiga ikan tersebut nih teman-teman. Nah, bisa dilihat ketiga ikan yang sudah kita ambil tadi kita sedang pisahkan teman-teman. Untuk selanjutnya akan kita bedah nih teman-teman. Nah, karena hari ini praktikum kita terkait seks reversal dan juga identifikasi jenis kelamin berdasarkan metode acetokarmin, mungkin di sini aku ada jurnal yang bisa ngasih tahu ke kalian nih tentang apa sih seks reversal itu. Jadi, aku ada jurnal dari Himawan et al. Tahun 2018 yang menyatakan seks reversal secara teknis dapat dipahami sebagai rekayasa untuk mengarahkan perkembangan jenis kelamin ke arah yang berlawanan. Nah, itu pernyataan dari Himawan et al. Tahun 2018 nih, teman-teman. Nah, di sini aku sama teman-teman aku juga udah mulai membedah ikannya nih, teman-teman. Nah, di sini dilakukan pembedahan yang nantinya akan diambil gonad yang belum terdiferensiasi nih, teman-teman. Nah, mungkin di sini aku mau ngasih terkait jurnal ataupun penjelasan mengenai pewarnaan acetokarmin. Kenapa sih pewarnaan acetokarmin ini dipakai? Emang apa sih pewarnaan acetokarmin itu? Nah, jadi teman-teman, pewarnaan acetokarmin ini berfungsi sebagai agen kontras dalam mengidentifikasi jenis kelamin gonad ikan, terutama nih pada benih yang berukuran kecil atau pada stadia juvenil secara mikroskopis. Larutan acetokarmin berguna untuk memudahkan pengamatan mikroskopis dengan cara mempertegas kenampakan objek. Helmi Zuryani et al. Tahun 2018. Nah, pernyataan tersebut teman-teman sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan nih teman-teman, di mana ikan yang kita pakai merupakan ikan stadia larva nih teman-teman. Nah, ikan yang sedang kita bedah ini memiliki umur yang masih kurang dari 2 bulan nih teman-teman, sehingga gonadnya masih belum terdiferensiasi, sehingga akan kita cek nih teman-teman, yang nantinya akan kita cek secara histologis. Nah, pewarnaan acetokarmin ini memang biasanya dikombinasikan dengan penggunaan teknik histologis nih teman-teman. Nah, di sini aku ada jurnal yang menyatakan penggunaan teknik ini ataupun teknik acetokarmin biasanya dilakukan secara histologis. Pengamatan histologis gonad dilakukan dengan terlebih dahulu membedah benih ikan untuk mengoleksi atau mengambil gonadnya. Spesimen yang telah dipisahkan dicincang di atas kaca preparat, lalu diberi pewarnaan acetokarmin. Kemudian diamati menggunakan mikroskop. Tomasowa et al. Tahun 2020. Nah, pernyataan yang tadi disampaikan oleh Tomasowa et al. Tahun 2020 itu sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini ya teman-teman, dimana gonad yang sudah diambil nantinya akan kita taruh di atas kaca preparat dan juga kita cacah nih teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, ini kita taruh gonadnya yang tadi udah kita ambil di atas kaca preparat, lalu kita cacah. Nah, nanti kalau udah baru kita kasih larutan acetokarmin, habis itu baru deh kita cek di mikroskop. Nah, mungkin di sini bisa dilihat nih proses pencacahannya ya teman-teman. Kita cacah aja sampai halus nih teman-teman. Nah, di sini adalah pemberian larutan acetokarminnya. Nah, kalau udah baru deh kita cek nanti di mikroskop. Mungkin sampai sini saja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Pratama Diningrat Marjuki dengan NIM C14012411004. Dan pada hari ini aku mau menunjukkan video hasil praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik yang baru saja aku lakukan tadi ya teman-teman. Nah, gimana sih videonya? Ayo kita lihat teman-teman. Nah, teman-teman semua, nah jadi sekarang kita ingin melakukan beberapa tahapan yang akan kita lakukan nih dalam prosedur praktikum kali ini. Bisa dilihat di sini kita sedang melakukan pengenceran terhadap sperma yang tadi kita buat dengan ringer, dan juga di sini ada kuning telur nih teman-teman. Mencegah proses fertilisasi. Nah, itu kan tadi dari BMSO, bukan dari kuning telur.
Ya, bisa dilihat ini merupakan tahapan proses dari pencampuran kuning telur tadi nih teman-teman. Mencegah biar air nggak masuk. Kok nggak bisa keluar, Bang? Hah? Nggak bisa keluar. Bisa keluar. Iya. Nih nempel. Coba ditekan gitu. Dipencet-pencet terus. Coba lurusin. Pencet-pencet aja. Coba bismillah deh. Bismillah. Coba ditiup coba. Ditiup. Tolong ambil lagi. Nah, di sini aku dan teman-teman aku pergi ke lab PBI 3 untuk melakukan pengecekan terhadap parameter motilitas ataupun pergerakan sperma dan juga viabilitas. Dan ini merupakan before untuk motilitasnya ya teman-teman. Ini perbesaran 40 guys. Lalu lanjut, ini merupakan pengecekan viabilitas dengan menggunakan pewarnaan eosin ya teman-teman. Nah, kenapa sih kedua parameter ini harus dicek? Jadi, sperma dengan kualitas unggul merupakan prasyarat utama untuk melaksanakan kriopreservasi yang efektif demi menjaga cadangan genetik. Kowalski dan Ceko 2019. Nah, kenapa sih parameter motilitas dan juga viabilitas itu penting? Nah, jadi teman-teman, motilitas sperma menjadi parameter utama sekaligus paling umum yang diandalkan dalam mengevaluasi fertilitas spermatozoa ikan, karena karakteristik ini berkaitan langsung dengan kapasitas sperma dalam membuahi sel telur. Bokor et al. 2021. Nah, di sini dilanjut lagi ke tahap pengenceran yang tadi di awal sudah ditampilkan, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kriopreservasi itu apa sih? Jadi, kriopreservasi sperma dapat didefinisikan sebagai teknik pengawetan sel sperma dari induk jantan berkualitas tinggi yang telah matang gonad. Teknik ini dilakukan dengan menempatkan sperma pada lingkungan bersuhu ekstrim rendah dan secara signifikan berada di bawah suhu hidup normalnya. Rohmah et al. 2020. Nah, tahapan pada video ini merupakan tahapan pre-freezing yang selanjutnya nanti teman-teman akan dilanjutkan pada tahapan freezing. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.